Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Andes Sofiani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku komputer akuntansi pada perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi Mayob karangan Bimo Suciono pada kurikulum 2013 dengan penerbitnya Erlangga untuk kelas 11 SMK atau MAK. Baik, di sini ada informasi tentang data awal yang akan kita input, yaitu PD Maju Elektronik dengan badan usaha bergerak dalam bidang perdagangan laptop dan mempunyai kebijakan umumnya sistem berpasangan accrual basis. Periode akuntansinya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 12 periode. Kemudian kebijakan khususnya tentang pembelian yaitu memperhitungkan PPN masukan sebesar 10% dan penjualan menggunakan PPN keluaran sebesar 10% dan kebijakan-kebijakan lainnya ya. Sambil kita berjalan nanti kita pelajari. Kita langsung saja menginput data awal perusahaan yaitu dengan cara menggunakan menu create. Kemudian kita pilih next. Kita masukkan di sini nama perusahaannya PD Maju Elektronik. Kemudian kita masukkan di sini boleh angka ya atau yang lainnya. Di sini harus diisi karena di versi 23 ini bertanda bintang. Nah, ini pun harus diisi sebetulnya karena menghemat durasi. Kita langsung aja pilih next. Nah, berikutnya kita akan mengisi current financial year. Nah, kita lihat di saldo akhir yang tertera pada PD Maju Elektronik ini, kita lihat. Ini saldo akhirnya 31 Juli 2018, berarti current financial-nya 2018. Kemudian last month-nya tadi 1 Januari sampai dengan Desember, kita pilih Desember. Conversion-nya di sini berhubung saldo akhirnya 31 Juli 2018, berarti kita menjadikan saldo awal di bulan Agustus tentunya. Kemudian kita pilih next. Dan ini konfirmasi, jika di sini salah harus melanjutkan dari awal ya. Kemudian kita pilih next. Lalu kita diminta untuk memilih salah satu dari 3 pilihan. Jika kita memilih yang pertama, kita akan menggunakan akun yang sudah ada di dalam Mayob. Jika kita memilih yang kedua, kita akan copy paste atau melakukan import dari akun yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu yang ketiga, kita akan membuat baru akun yang sesuai dengan kebijakan PD Maju Elektronik. Nah, sehubungan saya belum mengimport atau mengekspor data akun, jadi kita pilih yang ketiga saja. Kemudian kita pilih next, dan ini folder yang akan kita tempatkan, nama filenya di mana. Saya tidak akan mengubah ini, tapi diingat ada di folder C, directory C, folder accounting 23. Nama filenya PD Maju Elektronik ya. Dan kita pilih next, dan di sini ada 2 pilihan, setup assistant dan command center. Jika kita memilih setup assistant, kita akan dihubungkan dengan isi setup assistant, yaitu menyeting ulang modul account, sales, dan purchase. Tapi kalau kita memilih yang kedua tadi, command center, kita ditujukan langsung kepada tabel command center yang terdiri dari 6 modul utama: modul account, modul banking, modul sales, purchase, inventory, dan card file. Baik, langkah yang pertama sudah selesai. Kita lanjut langkah yang kedua, yaitu menginput daftar akun dan saldo awal akun. Tapi saya memilih 2 kegiatan, yakni menginput daftar akun dulu secara keseluruhan, setelah itu input saldo akunnya ya, saldo awalnya. Nah, kita menggunakan modul account, menunya adalah account list. Nah, di sini ada berbagai macam tab: all account, asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense ya. Ini kelompok-kelompok akunnya. Kita memilih salah satu dulu, yaitu aset. Nah, di dalam aset ini ada 4 akun yang dimiliki oleh Mayob, sedangkan yang dimiliki oleh PD Maju Elektronik akunnya di sini lebih dari 4. Ya, tapi ada beberapa yang sama dan beberapa yang harus diganti. Yang sama adalah tipe akunnya. Nah, ini yang harus diganti juga nama akunnya. Nah, di sini ada yang pertama aset. Di sini aset ini hurufnya tebal, berarti dia adalah nama kelompoknya kelompok aset. Nah, ya. Jadi udah sama, di sini tidak perlu ditambahkan. Lalu ada current asset. Nah, di sini adalah header current asset karena hurufnya tebal.
Berarti kita bikin dulu header dengan cara pilih new, kemudian header, lalu akun tipenya aset, kita masukkan nomor akunnya 1000. Akun name-nya di sini current asset. Dan kita oke. Nah, sudah ada di sini. Lalu yang berikutnya adalah cash in bank dengan tipenya bank. Nah, di sini ada tipenya bank tapi general check account. Nah, ini kita ganti salah satu. General check account diganti dengan cash in bank. Itu 1101 cash in bank. Kemudian kita pilih oke. Nah, berhubung cash in bank ini adalah bagian daripada current asset, maka kita dorong akun tersebut menjadi bagian current asset. Lalu yang berikutnya adalah petty cash. Petty cash kode akunnya adalah 1102. Di sini ada undeposit fund dengan tipe yang sama. Kita ganti di sini undeposit fund jadi petty cash. Kode akunnya adalah 1102 petty cash. Dan kita oke. Dan kita dorong lagi sehingga sejajar menjadi bagian dari kelompok aset lancar ya. Kemudian ada payroll check account. Artinya di sini akun pembayaran gaji menggunakan cek, di sini tidak ada, jadi kita hapus saja. Dengan cara klik tanda panah, klik kanan, delete account. Kemudian yang berikutnya ada account receivable dengan tipenya account receivable. Nah, di sini ada tipe akun yang sama, kita ganti saja di sini nama akunnya. Klik tanda panah, kemudian masukkan kodenya 1200. Nama akunnya adalah account receivable. Oke, seperti itu. Lalu oke. Nah, di sini kita dorong menjadi bagian dari tipe lancar. Yang berikutnya adalah provision for double debt. Nah, di sini tidak ada, kita pilih new aja keseluruhan. Kemudian kita pilih di sini tipenya yang sama, ada current asset sesuai dengan yang ada di kebijakan PD Maju Elektronik. Kita masukkan kodenya 1300. Kita masukkan akunnya. Provision for double debt. Oke. Kemudian kita langsung pilih new saja tanpa oke agar tidak mengubah akun tipenya. Kita masukkan kode berikutnya adalah 1400 merchandise inventory. Ya, ini adalah akun persediaan barang dagangan. Kita pilih new lagi, masuk di sini 1500. Nama akunnya adalah supplies. Oke, supplies. Kemudian kita pilih new 1600. Nama akunnya adalah prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Kemudian kita pilih new untuk kode berikutnya dengan nama akun part income. Kita pilih new lagi. Nah, di sini ada fixed asset, tapi di sini merupakan kelompok aktif tetap ya, hurufnya tebal, kita berarti pilih header. Kemudian kita masukkan kodenya 2000. Namanya fixed asset. Oke. Kemudian kita pilih new. Kita masukkan, tapi di sini nama akunnya yang berikut tidak header, berarti masukkan detail. Sedangkan akun tipenya adalah fixed asset karena bagian dari kelompok aktif tetap. Kita masukkan 2100. Nama akunnya adalah land atau tanah ya. Lalu kita pilih new, masuk 2200. Kemudian building. Kita pilih new lagi. Untuk akun berikutnya 2201 itu accumulation depreciation building. Oke, lalu pilih new lagi untuk akun berikutnya 2300 vehicle atau kendaraan. Kita pilih new. Kemudian 2301. Nama akunnya adalah accumulation depreciation of vehicle. Oke, kita pilih new lagi. Untuk akun berikutnya adalah equipment atau peralatan. Equipment. Dan kita pilih new. Dan akun terakhir adalah 2401. Itu accumulation depreciation equipment.
atau penyusutan akumulasi penyusutan peralatan. Kita pilih new, boleh pilih new atau kita oke, terserah. Tapi di sini kita lanjutkan saja, yaitu dengan memasukkan kelompok liability. Ya, berarti di sini akunnya header. Nah, liability tentunya sudah ada ya, tapi kita oke dulu ya. Nah, kita oke dulu aja untuk melihat akun-akun aset yang sudah kita buat. Nah, ini akun-akun aset yang sudah kita buat terlihat sangat rapi. Lanjut ke kelompok berikutnya adalah liability. Nah, di liability di sini banyak akun-akun yang dimiliki oleh Mayob itu sendiri ya. Jadi bagi yang tidak ada di sini kita masukkan ya. Nah, di sini ada kelompok liability, sudah ada liability, lalu ada current liability, ini adalah header, maka kita buat header current liability. Kodenya 1000 current liability. Kemudian oke. Nah, ya, sudah ada. Lalu yang berikutnya adalah credit card. Credit card di sini tipenya other current liability. Karena di sini tidak ada credit card, maka kita buat baru. Kita pilih new. Di sini other current liability. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian akun numbernya adalah 1100. Namanya credit card atau kartu kredit. Kita oke. Nah, sudah ada di sini ya. Lalu di sini ada yang berikutnya, account payable dengan tipenya account payable. Di sini ada tipe account payable yang sama. Berarti ini akan kita ganti nama akun dan kode akunnya dengan account payable, itu 1200. Namanya account payable. Oke. Kita oke dulu. Kemudian yang lain-lainnya, account payable accrual inventory ini tidak bisa dihapus karena posisinya checklist ya. Kita masukkan saja di sini akun-akun yang lain, yaitu adalah accrued expense. Kita pilih new lagi. Ini kita dorong dulu agar account payable menjadi bagian dari hutang lancar ya. Oke, kita masukkan akun yang lainnya di sini accrued expense. New, kita other current liability, kemudian kodenya yang berikut adalah 1300 untuk accrued expense. Kemudian kita pilih new langsung tanpa oke. Untuk kode berikutnya 1400 wage and salaries payable ya, atau hutang gaji, hutang upah dan gaji. Kemudian kita pilih new. Untuk kode berikutnya 1500 income tax payable atau pajak penghasilan ya, pajak pendapatan. Dan kita pilih new. Akun berikutnya adalah 1600, yaitu PPN payable. Oke, adalah hutang PPN. Yang berikutnya adalah 1700 part outcome. Kemudian kita pilih new. Untuk akun berikutnya di sini ada long term liability, ini adalah header, berarti kita bikin header. Akun tipenya liability, numbernya 2000. Ini long term liability. Oke, atau hutang jangka panjang. Kita pilih new. Untuk akun berikutnya BCA loan, tapi ini bukan header, kita pilih detail. Akun tipenya adalah long term liability. Ini akun numbernya 2100 BCA loan. Oke, kita pilih new lagi. Kita pilih oke dulu karena berikutnya kelompok yang lain. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada sampai dengan BCA loan ya. Yang lain-lainnya jika misalnya bisa dihapus, hapus silakan. Dengan cara dihapus, sedangkan output text ini kita hapus. Kalau tidak bisa dihapus, masih ngeling ya. Begitu juga input text.
Nah, ini tidak bisa dihapus karena masih ngelink. Yang lainnya pun kemungkinan tidak bisa karena masih ngelink dengan pajak yang belum kita setting. Yang bisa dihapus, hapus saja dulu, sedangkan yang lainnya nanti belakangan. Oke, beda suspense dan payroll liability, utang gaji. Yang lainnya biarkan, abaikan dulu. Lanjut ke equity. Kelompok equity di sini sudah ada 4 akun punya Mayob, sedangkan di sini ada juga 3 akun yang dimiliki oleh PD Maju Elektronik. Kita masukkan Mr. Rapis Capital, ini tipenya equity, sama tipenya equity. Berarti kita masukkan di sini Mr. Rapis Capital. Kita ganti paid up capital. Di sini paid up capital kodenya 1100. Kita ganti jadi Mr. Rapis Capital atau modal pemilik ya. Kemudian retain earning, current earning, dan historical balancing karena posisinya checklist atau link ya, artinya dia tidak bisa diganti, tidak bisa dihapus, hanya bisa diubah. Tapi di sini abaikan saja karena kita membutuhkan akun-akun ini, yaitu retain earning, laba ditahan, current earning, laba tahun berjalan, dan historical balancing itu saldo penyeimbang. Berarti kita masukkan di sini 2 akun yang tersisa, yaitu Mr. Rapis Drawing. Kita pilih new. Kemudian tipenya equity, kodenya 1200, Mr. Rapis Drawing atau private ya, pengambilan pribadi. Dan kita pilih new untuk kode berikutnya 1300. Ini adalah income summary. Oke. Kemudian kita pilih oke. Nah, di sini sudah ada di kelompok equity semuanya ada 3 akun PD Maju Elektronik dan 3 akun yang dimiliki oleh Maju. Kita gunakan semuanya. Lalu yang berikutnya adalah revenue. Di sini tidak ada revenue, yang ada income, ini sama saja. Nah, di sini sudah ada price collected dan late fees collected. Nah, sedangkan di sini ada price collected, sales discount, dan sales return. Nah, kita masukkan ya. Ini abaikan saja, kita masukkan yang baru, itu sales dengan tipe income. Ini 1000 sales. Kemudian kita pilih new untuk price collected. Oh, tadi price collected sudah ada. Kita langsung masukkan di sini 1200 saja yang berikutnya. Sales discount. Kemudian kita new lagi untuk sales return 1300, sales return ya. Dan kita pilih oke. Nah, di sini sales discount price collected, tapi kodenya kita ganti di sini jadi 1100 sesuai dengan yang ada di sini ya, sehingga nanti posisinya dia berurut. Nah, sales, price collected, sales discount, sales return, late fees di sini tidak ada, tapi di sini bentuknya checklist, jadi tidak bisa dihapus, abaikan saja. Lanjut ke yang berikutnya adalah kelompok cost of goods sold. Di sini namanya cost of sales, sama aja ya. Kita masukkan di sini ada cost of goods sold 1100. Kita pilih new 1100, yaitu cost of goods sold. Kemudian kita pilih new lagi untuk 1200 price paid atau ongkos ikut pembelian. Pilih new, purchase discount 1300. Sebetulnya tadi ada akun discount given ya, sama aja, tapi nanti kita bikin baru aja, biarkan dulu. Kemudian kita pilih new untuk 1400, yaitu purchase return. Oke. Nah, di sini sudah sesuai cost of goods sold, price paid, purchase discount, dan purchase return. Sedangkan discount given nanti kita akan hilangkan checklistnya ya di langkah berikutnya. Lanjut ke kelompok berikutnya adalah expense. Kelompok expense di sini kita masukkan aja dulu semuanya sebelum menghapus yang lain, yaitu pilih new
kodenya 1100. Ini adalah advertisement atau iklan, beban iklan, expense. Kemudian kita pilih new lagi untuk 1200. Ini telepon, water, electric expense. Kita new lagi 1300. Ini adalah supply expense atau beban perlengkapan. Kita pilihnya untuk 1400. Repair and maintenance expense. Kita pilih new. Kemudian 1500. Bad debt expense. Kita pilih new lagi untuk 1600. To depreciation expense. Kemudian kita pilih new lagi untuk 1700. Insurance expense. Kita pilih new lagi 1800 untuk wage and salaries expense. Kita pilih new untuk 1900 adalah other expense. Oke, kita pilih oke dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada sampai dengan other expense. Yang lain kita hapus. Yang di checklist ini abaikan dulu. Kita hapus ini. Oh, nggak bisa karena link pajak. Wage and salaries ini kita hapus. Lalu employee expense kita hapus. Tidak kita gunakan. Yang lain biarkan saja. Lalu lanjut, yang berikutnya adalah other income. Nah, di sini ada other revenue, sama aja ya. Kita boleh ganti di sini. Other revenue boleh, silakan. Other revenue boleh. Revenue. Oke, apa ya. Kemudian kita pilih new untuk yang berikutnya, interest revenue. 1100, tipenya other income. Akunnya adalah interest revenue. Kita pilih new lagi. Untuk yang berikutnya adalah 1200, yaitu late fees collected. Ini adalah denda keterlambatan ya. Kita masukkan ke dalam pendapatan dan kita oke. Nah, di sini sudah ada dua ya, interest revenue dan late fees collected. Yang terakhir adalah other expense. Nah, di sini belum ada other expense. Kita masukkan new 1100. Other expense tipenya, nama akunnya adalah BCA Charge Expense. Kemudian kita pilih new untuk 1200, yaitu tax expense. Kemudian kita pilih new lagi untuk 1300, yaitu loss atau gain on sales of vehicle. Di sini keuntungan atau kerugian penjualan kendaraan ya. Lalu kita pilih new untuk 1400, yaitu other expense. Kita pilih new. Yang untuk terakhir, akun terakhir 1500, late fees paid. Oh, di sini ada dua, late fees collected dan late fees paid. Jadi di pendapatan itu adalah denda keterlambatan pembayaran penjualan, tentunya dalam transaksi penjualan, sedangkan late fees paid ini adalah beban keterlambatan pada saat kita melakukan pembayaran ya. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Kita close. Kita close dulu. Oke. Kemudian langkah kedua tadi sudah menginput daftar akun. Langkah yang ketiga adalah menginput pajak dulu ya. Input pajak dulu boleh.
Sini list text code. Nah, ini pajak-pajak yang ada di sini di versi 23 banyak sekali. Kita hapus semuanya, sisakan satu, yaitu non taxable di sini. Ini kita hapus. Nah, kita sisakan yang ini. Kita hapus. Bagi pajak yang tidak bisa dihapus, abaikan saja ya. Nah, yang tidak bisa dihapus berarti ganti linknya di sini menjadi path outcome. Path outcome ya. Di sini ada path income, path outcome. Biasanya ada di bawah. Nah, di sini. Nah. Ya, kalau sudah oke. Lalu kita bikin baru ya untuk pajak PPN income dan PPN outcome yang tadi ya. Tapi di sini path outcome dan path income namanya. Oke. Kita new. Kemudian kita masukkan path atau PPN ya. Sorry, path aja, path value edit teks, boleh PPN nama pajak sama, asalkan tipenya di sini kita ganti good and service tax, pajak penjualan dan pajak barang dan jasa atau PPN, pajak pertambahan nilai ya. Rata-ratanya tadi 10% di kebijakan khusus. Kemudian di sini linknya sudah sesuai path outcome, sedangkan di sini adalah path income. Kalau sudah sesuai, kita pilih OK. Kita close. Oke, langkah pajak sudah. Langkah yang keempat adalah mengatur link account dengan cara set up link account and banking account. Nah, ini kita abaikan current earning, return earning, historical balancing, petty cash ini sudah sesuai ya. Kita oke kan. Lanjut link yang berikutnya, link yang kedua adalah link sales. Itu di sini sudah sesuai account receivable, customer receipt, cash in bank. Nah, di sini average collected sudah sesuai dengan kode akunnya 1100 ya. Tadi di sini di sales ya. Atau di revenue ya. Kemudian ada discount given. Nah, di sini ada sales discount. Berarti kita ganti 1200 kodenya. Sales discount. Oke, di ya. Oke, kemudian berikutnya late fees collected. Berarti di sini ada pendapatan late fees collected. Nah, di sini ya 1200. Ini adalah denda keterlambatan penerimaan piutang. Kita ganti jadi kodenya 1200. Cari di bawah other income. Nah, ini account. Oke, kalau sudah kita oke. Berikutnya link yang ketiga atau link terakhir adalah purchase account. Di sini linknya account payable, untuk yang kedua cash in bank. Sedangkan yang ketiga di sini account payable accrual tidak kita gunakan, kita hilangkan checklistnya. Kemudian beban angkut pembelian kita lihat di sini di cost of goods sold apakah ada price paid ya dengan kode akun 1200. Nah, berarti ini kita ganti kodenya 1200 di cost of goods sold. Nah, ini 1200. Ini kita use account. Lalu yang berikutnya discount taken. Ya, sedangkan di sini ada di cost of goods sold itu purchase discount. Nah, ini kita ganti discount taken menjadi purchase discount dengan kode akun 1300. Nah, sini ya. Nah, purchase discount nah, ini ya. Kemudian use account. Dan yang terakhir ada late fees paid, ya denda keterlambatan pembayaran hutang. Tadi di bawah terakhir ada late fees paid, kode akunnya 1500. Nah, ini kita ganti 1500. Late fees paid. Oke, di terakhir ini ya, use account. Oke, selesai sudah di sini untuk link. Oke, berarti kalau link sudah diatur, akun-akun yang tadi itu kita bisa hapus yang tidak kita gunakan. Nah, di sini sudah sesuai ya. Perbesar. Kemudian di liability, nah di sini ada akun-akun yang kita tidak gunakan. Ini akun payable accrual kita hapus saja. Kemudian output text tidak kita gunakan.
input text juga tidak kita gunakan, dan sales text tidak kita gunakan. Ini udah sesuai ya akun-akun dengan yang di kelompok liability ini sampai dengan BCA loan. Lalu berikutnya equity. Equity sudah sesuai ya, tidak ada yang perlu dihilangkan. Begitu juga income. Nah, income di sini late fees collected tidak kita gunakan ya, ini kita hapus karena sudah tidak ada checklistnya. Oke, lalu cost of sale. Nah, cost of sale di sini ada satu akun yang tidak kita gunakan, discount given. Tadi sudah kita ganti jadi purchase discount. Oke, yang berikutnya adalah expense. Nah, di expense kita lihat di sini terakhir sampai dengan kode 1900. Nah, ini ya berarti yang lainnya tidak terpakai. Checklistnya tidak ada. Nah, ini bisa dihapus. Oke, bridge paid juga kita hapus. Kemudian late fees paid kita hapus, dan yang terakhir GST not claimable kita hapus ya, sampai dengan other expense. Yang berikutnya other income. Nah, ini other income ada dua, udah cocok. Other expense sampai dengan 1500 sudah cocok. Jadi kalau kita lihat all account, ini sudah sesuai dengan akun-akun yang ada di PD Maju Elektronik ya. Tinggal kita masukkan di sini saldo awalnya, kita close. Nah, seperti itu ya. Oke, bentar. Ya, berikutnya kita akan menginput saldo awal PD Maju Elektronik itu dengan cara menggunakan menu setup, kemudian balance, account opening balance. Nah, kita akan input di sini saldo awal per 1 Agustus 2018 ya. Sini cash in bank 50 juta. Kita lihat di sini apakah semuanya angkanya bulat. Kalau misalnya bulat, kita bisa dalam bentuk ribuan ya. Oke, angkanya ternyata bulat. Kita masukkan di sini 50.000. Berarti dia dalam jutaan ya, 50 juta. Petty cash 5 juta. Kemudian account receivable 45 juta. Kemudian provision for the pool debt 13 juta 100.000. Nah, di sini kebetulan dia tidak normal ya. Akunnya adalah akun aktiva, tapi di sini angkanya kredit. Berarti di sini menggunakan minus 13 juta 100.000 ya. Kemudian merchandise inventory 224 juta 900.000, supplies 7 juta, kemudian prepaid insurance 5 juta, kemudian land atau tanah 100 juta, kemudian building 136 juta. Accumulation depreciation building di sini tidak normal, jadi menggunakan minus 17 juta 640.000. Kemudian vehicle 85 juta. Kemudian accumulation depreciation vehicle minus 26 juta 250.000. Kemudian equipment 35 juta. Kemudian accumulation depreciation equipment minus 21 juta. Oke, kemudian credit card di sini 14 juta 950.000. Kemudian kita turunkan lihat ke bawah ya. Account payable besar 35 juta. Kemudian accrued expense 750.000. Wage and salaries payable 7.500.000. Kemudian BCA loan di sini besar 200 juta. Oke. Kemudian Mr. Rapis Capital 350 juta. Mr. Rapis Drawing 100.000. Kemudian sales 311.700.000. Kemudian
cost of goods sold 224.900.000. Kemudian advertising expense besar 500.000. Kemudian telepon water 1.100.000. Kemudian supply expense 300.000. Repair and maintenance expense 200.000. Ini 300 ya, karena dalam ribuan. Begitu juga dengan ini 1.100.000. Jangan sampai lupa ya. Oke. Kemudian bad debt expense 5 juta. Depreciation expense 64.890. Oke, kemudian insurance expense 7 juta. Wage and salaries expense 500.000. Other expense 700.000. Oke, sudah cukup. Nah, ini amount-nya 0, berarti dapat dipastikan bahwa saldo yang kita input sudah balance ya. Kalau sudah balance, kita klik OK. Oke. Langkah yang berikutnya sudah. Langkah berikutnya adalah menginput daftar pelanggan dan pemasok ya. Kita input daftar pelanggan dulu dengan menggunakan modul card file. Kita pilih card list ya. Kemudian kita pilih new. Nah, di sini sudah tepat, card tipenya adalah customer. Nah, berarti pelanggan ya. Kita masukkan Glodok Jaya. Glodok Jaya, kodenya adalah C001. Nah, untuk durasi waktu ini saya kosongkan dulu ya. Kita langsung pilih new saja. Langsung pilih new ya, untuk menghemat waktu. Kemudian cahaya elektronik. Cahaya elektronik. Kita pilih new lagi. Kok ID-nya C002. Kita new untuk mitra elektronik C003. Kita new lagi. Berikutnya adalah Mega Elektronik C004. Kita new lagi. Terakhir untuk pelanggan tunai. Pelanggan tunai di sini C005. Kita pilih new untuk masuk ke daftar supplier. Berarti tipenya kita ganti supplier atau pemasok. Namanya adalah PT Nusa Indah dengan kodenya adalah S001. Kita pilih new, lalu CV Setia Budi S002. Kita pilih new lagi. Kemudian PT Abadi Jaya. PT Abadi Jaya, kodenya adalah S003. Kita pilih OK. Ya, kalau kita lihat di sini daftarnya sudah lengkap semuanya, customer dan supplier. Customer dan supplier sudah kita input. Kita lanjut ke saldo piutang dagang ya. Menginput saldo piutang dagang dengan cara setup balance customer balance. Tadi udah account opening balance, sekarang customer balance. Oke, kita pilih add sales. Masukkan di sini customernya. Yang pertama Glodok Jaya. Ya, berhubung di sini terminnya 2/10/30, maka kita samakan termin. Pilih in given of days. Ya, diskon harinya adalah 10 hari. Jangka waktu pembayaran 30 hari, diskonnya sebesar 2%. Oke. Kemudian invoice-nya kita abaikan saja. Nanti di sini akan otomatis ya ditransaksi. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 28 Juli 2018. Kemudian customer PO-nya di sini F0728. Ya, kemudian memonya adalah saldo
saldo piutang dagang. Oke, saldo piutang dagang nominalnya sebesar 11.200.000. Karena tadi saldo awalnya kita dalam bentuk ribuan, maka selanjutnya nominal yang lain dalam bentuk ribuan juga. Kemudian saldo awal ini sudah termasuk pajak, artinya di sini tidak perlu dikenakan pajak lagi. Kita pilih NT. Ya, kalau sudah kita record. Lanjut ke transaksi yang berikutnya adalah untuk cahaya elektronik. Cahaya elektronik terminnya sama, in given of days, yaitu selama 10 hari sebanyak 30 hari, diskonnya 2%. Kemudian date-nya di sini tanggal 29 Juli 2018. Customer PO-nya F07-29. Memonya sama dengan yang tadi. Total including tax-nya 13.800.000 tanpa dikenakan pajak lagi. Kalau sudah selesai kita record. Kemudian kita add sell lagi untuk pelanggan yang ketiga, yaitu mitra elektrik. Di sini mitra elektrik, di sini mitra elektronik. Deh, nggak apa-apa deh. Ya. Mitra elektronik terminnya sama, yaitu in given of days 10 hari, 30 hari, 2%. Oke. Tanggalnya di sini tanggal 30 Juli. Customer PO-nya F07-30. Ini F-nya huruf besar sepertinya. Oke. Memonya kita samakan. Untuk mitra elektrik itu 15 juta. 15 juta. Kemudian di code. Terakhir untuk Mega Elektronik terminnya sama, 10 hari diskon, 30 hari jangka waktu, 2% diskonnya ya. Lalu tanggalnya di sini tanggal 31 Juli. Kemudian customer PO-nya F07-31, memonya sama, saldo piutang dagang, saldo utangnya 5 juta. Di code. Nah, ini udah balance ya. Oke, kita close, lanjut ke transaksi ke saldo utang dagang ya. Sama, setup, balance, cuman kita pilih supplier balance. Kemudian pilih add purchase ya. Kita pilih nama perusahaannya, yang pertama adalah PT Nusa Indah. Terminnya sama, di sini kita pilih in given of days, diskonnya 10 hari, selama 30 hari sebesar 3% diskonnya ya. PO ini abaikan saja, nanti akan terisi otomatis di transaksi. Tanggal transaksinya di sini, tanggal due date-nya tanggal 30 Juli 2018. Kemudian baru kita isi supplier invoice-nya 07-30. Nah, memonya di sini kita saldo utang ya. Saldo utang dagang besar 8 juta. Ini tidak dikenakan pajak lagi, kita record. Lalu perusahaan yang kedua adalah CP Setiabudi dengan termin yang sama, in given of days 10 hari, 30 hari, dan 3%. Kemudian date-nya tanggal 31 Juli. Supplier invoice-nya FS-07-31. Memonya sama ya. Saldo utang dagang besar 15 juta ya. Oke, tidak dikenakan pajak lagi. Yang terakhir adalah PT Abadi Jaya. Nah, terminnya sama, in given of days 10 hari, kemudian 30 hari selama sebanyak 3% ya. Date-nya sama, tanggal 31. Invoice-nya adalah FA-07-31 ya. Memonya sama, total including tax-nya sebesar 12 juta. Record dan oke, close. Baik,
Langkah yang terakhir sebelum transaksi adalah menginput daftar persediaan barang, yaitu barang yang akan dijual sebanyak 4 merek laptop yang berbeda-beda tentunya. Nah, ini langkah input ini ada 3 tahap. Yang tahap pertama adalah menginput daftar nama dan kode. Pertama menggunakan modul inventory, kemudian item list. Lalu nanti setelah item list menginput yang kedua yaitu unitnya, itu menggunakan count, dan yang terakhir menginput harga beli atau harga jual, terserah mau pilih yang mana ya. Nah, itu menggunakan adjust inventory ya. Kalau saya di sini biasanya menginput harga jualnya dan harga belinya pun diinput sebetulnya nanti di inventory. Nah, baik, kita langsung saja pilih modul inventory. Menunya adalah item list, kemudian pilih new ya. Item numbernya A0001, namanya adalah Asus A407. Nah, di sini ada 3 link harus kita checklist karena kita perusahaan dagang, sudah pasti kita beli barang dagangan, berpengaruh kepada harga pokok penjualan. Kemudian barang tersebut kita jual, itu berpengaruh kepada penjualan tentunya. Dan barang tersebut kalau sudah dibeli otomatis akan tersimpan di gudang dalam bentuk inventory. Berarti di sini masuk ke merchandise inventory. Lalu karena kita mengisi buy dan sell, otomatis buyingnya diisi di sini sebagai harga beli. Nah, harga beli yang ini ya, 5.300.000. Kita masukkan 5.300.000. Ini satuannya adalah unit ini ya. Satuannya unit. Kemudian number of item per buying unitnya di sini kita jual dalam bentuk satuan. Ya, makanya kita tulis 1. Tapi kalau kita jualnya dalam bentuk lusinan, ini kita isi 12 ya. Kemudian kita isi selling detail, harga jualnya sebesar 6 juta. Ini sama. Kemudian kita kenakan PPN PAP ya. Lalu kita pilih new untuk barang kedua. Oh, masih ada yang belum. PAP. Ya, kita pilih new untuk barang yang kedua yaitu A0002. Barangnya adalah Acer Aspire. Nah, ini sudah sesuai. Kita isi buying detailnya sebesar 4.500.000. Kemudian selling detailnya 5.100.000. Kita new lagi untuk barang yang berikutnya adalah T0003, namanya adalah Toshiba C800. Linknya sama, buying detailnya kita isi 3.700.000. Kemudian selling detail kita isi 4.300.000. Oke, kita pilih new lagi. Untuk barang yang terakhir adalah H0004. Nama unitnya adalah HP Pavilion. Oke. Linknya sama, selling buying detailnya kita isi 4.800.000. Selling detailnya kita isi 5.500.000. Oke. Nah, barangnya sudah ada semua ya. Kita close. Ini harga terakhir ya, harga jual terakhir. Kita close. Kemudian kita masukkan jumlah unitnya di sini menggunakan modul inventory, menunya count inventory. Ya, kita masukkan untuk Asus sebesar 10 unit, untuk Acer sebesar 12 unit, ya, 12 unit. Kemudian untuk HP Pavilion, jangan salah di sini HP Pavilion sebesar 13 unit. Kemudian untuk Toshiba sebesar 15 unit, sebanyak 15 unit. Nah, ya. Nah, setelah selesai, jangan di cancel, langsung pilih adjust inventory untuk memasukkan harganya. Adjust inventory, pilih continue. Ya, ini abaikan saja tadi, pilih opening balance. Nah, kita masukkan di sini sebagai saldo awal 1 Agustus 2018. Memonya adalah
saldo awal persediaan barang dagangan. Oke. Nah, kuantitinya 10 unit. Nah, di sini harga harga jualnya 6 juta kita masukkan, sehingga di sini totalnya 5.300.000 ya, 5.300.000. Oke, kemudian harga untuk Acer A002 di sini 4.500.000, 54 juta. Kemudian harga Toshiba-nya 3 juta, 004 4.800.000, jangan salah ya. Kemudian ini kebalik. Kemudian yang berikutnya Toshiba harganya 3.700.000. Oke. Sehingga diperoleh 224.900.000. Ya, kita cek dulu di sini apakah sesuai persediaan merchandise inventory. Nah, sesuai ya. Oke, cocok, berarti besar 224.900.000. Kita record. Baik, itu data awal perusahaan sampai dengan persediaan barang dagang ya. Sebagai langkah terakhir, mari kita lihat sama-sama untuk mengaudit data sementara apakah data tersebut layak untuk dilanjutkan ke transaksi atau tidak. Yaitu dengan langkah yang terakhir adalah menggunakan company data auditor. Dengan menggunakan modul account, pilih menunya adalah company data auditor. Kita klik company data auditornya, kemudian kita pilih next. Ini untuk penyesuaian ya. Kita pilih next, kemudian di sini kita abaikan saja rekonsiliasi reviewnya karena kita belum melakukan transaksi. Kita pilih next, kemudian kita masukkan tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018 ya. Kalau sudah, kita run review. Nah, alhamdulillah di sini kita sudah siap untuk bertransaksi. Artinya di sini sudah balance semuanya untuk data awalnya. Ya, kalau sudah, kita pilih next untuk melihat review tentang pajaknya. Ya, kita lihat untuk run reviewnya. Kita klik dengan tanggal yang sama. Nah, di sini sudah checklist semua. Artinya kalau transaksi review yang sudah checklist semua, kemudian pajaknya sudah kita review dan checklist semua, berarti langkah selanjutnya adalah kita siap untuk bertransaksi. Kita klik finish. Nah, kalau misalnya tersambung dengan printer, kita pilih yes. Karena tidak ada printer, kita pilih no saja. Oke, demikianlah data awal perusahaan sampai dengan data persediaan barang dagang. Semoga pengguna Mayo versi 23 atau pengguna buku daripada Bimo Suciono ini dapat memahaminya dengan baik ya. Jika dibutuhkan data file ini, silahkan buka di deskripsi. Insya Allah nanti akan saya sampaikan link di sana. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.